Kakao dan coklat. Dua kata ini sudah sangat sering kita dengar dan merupakan bahan makanan dan minuman favorit bagi semua orang, terutama bagi anak-anak dan remaja. Tanaman kakao atau nama latinnya Theobroma cacao merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Selatan yang dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang kita kenal sebagai coklat. Jadi dari satu bahan baku berupa biji kakao, kalau kita punya ilmunya, ya kita punya pengetahuan yang memadai, itu bisa kita eksplor menjadi berbagai produk. Ya, produknya bisa berupa makanan, bisa non makanan, non pangan. Bisa untuk bahan baku industri farmasi, bahkan bisa menjadi bahan baku untuk industri kosmetika seperti sabun. Kemudian kita bisa pakai scrub ya dari pasta kakao atau lemak kakao, bisa untuk luluran gitu. Itu aneka produk yang sebenarnya bisa dieksplor dari biji kakao itu. Di Indonesia, tanaman kakao diperkenalkan oleh orang Spanyol pada tahun 1560 di Minahasa, Sulawesi Utara. Dan kini, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil coklat terbesar dunia. Komoditi coklat atau kakao itu adalah komoditi dari negara tropis yang tidak semua negara di dunia memiliki. Dan kakao yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dengan kakao yang ada di Afrika dan lain-lain karena memiliki tekstur yang berbeda sebagai negara tropis. Dan semua orang di dunia butuh coklat atau kakao. Dan kalau begitu, dari pengalaman yang saya miliki, kakao tidak pernah jatuh harganya, apalagi di saat krisis seperti ini, orang butuh imun yang lebih baik dan butuh coklat yang lebih banyak. Peningkatan produksi kakao menjadi penting dilakukan, mengingat permintaan kakao diperkirakan akan meningkat. Namun apakah suasana pandemi seperti ini akan menjadi kendala atau malah menjadi momen untuk petani coklat Indonesia? Tim Liputan Metro TV. Nah itu dia pertanyaannya pemirsa, akankah suasana pandemi saat ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai penghasil coklat terbesar, salah satu penghasil coklat terbesar di dunia? Kita akan langsung bertanya dengan Wahyu Wibowo dari Cocoa Sustainability Partnership. Selamat pagi Mas Wahyu, apa kabar Mas Wahyu? Pagi Mbak Sarah, kabarnya baik. Semoga Alhamdulillah baik. Dan pertama-tama kita juga ingin mengucapkan selamat Hari Coklat Sedunia Mas Wahyu. Yes, Happy International Chocolate Day. Kebetulan iya, International Chocolate Day. Nah Mas Wahyu ngomong tentang coklat nih, terutama di Indonesia. Sebenarnya seperti apa sih Mas Wahyu kondisi coklat kita di Indonesia saat ini, terutama kakao? Mbak Sarah, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan, saya dari Cocoa Sustainability Partnership atau CSP. Ini adalah forum kemitraan kakao berkelanjutan. Kita ada 15 anggota. Kemudian juga seluruh organisasi kami ada Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Deputi Pangan Pertanian dan Menko Perekonomian. Nah kembali lagi ke pertanyaan tadi, 1 dekade yang lalu Indonesia pernah menghasilkan biji kakao yang cukup besar dan menduduki posisi 3 besar negara produsen kakao dunia. Sehingga melihat potensi itu, pemerintah berhasil mengundang industri kakao dan coklat untuk investasi yang cukup masif di Indonesia pada saat itu. Sehingga total kapasitas terpasang pabrik pengolahan kakao mencapai 800.000 biji kakao atau 800.000 ton kakao setahun. Memang beberapa tahun terakhir ini Indonesia secara perlahan turun peringkatnya Mbak Sarah sebagai produsen kakao dunia, sehingga produktivitas petani kakao juga turun, sehingga pendapatan berkurang. Ini juga berakibat petani beralih ke komoditas lain. Nah, karena pasukan ke industri kakao yang berkurang ini, maka impor biji kakao meningkat yang setiap tahunnya akhir ini bisa mencapai lebih dari 200 ton per tahun. Kita impor biji kakao sendiri Mbak Sarah. Oke, untuk kemampuan kita untuk mengekspor biji kakao sendiri, Mas Wahyu, itu dikatakan bahwa kita ekspor juga terus demand-nya tinggi, tetapi kita terus mengalami penurunan peringkat di dunia. Kan kita juga pernah mengalami atau menikmati 3 besar penghasil kokoa terbesar di dunia. Tapi sekarang kata Mas Wahyu tadi, kita terus mengalami penurunan. Sebenarnya apa sih Mas penyebabnya kita terus mengalami penurunan peningkatan ini? Iya, Mbak Sarah, CSP mengembangkan produk kakao dari tahun 2013 yang kita revisi tahun 2018. Tantangannya beragam ya, kita bisa identifikasi salah satunya adalah tanaman yang tua, sehingga
produktivitasnya berkurang, dan ini perlu peremajaan atau replanting. Nah, kemudian di tingkat field level di petani juga akses terhadap bahan tanam yang unggul dan terjangkau itu kurang. Kemudian juga akses terhadap pupuk ini penting sekali karena untuk peningkatan produktiviti ini pupuk juga sangat diperlukan. Tetapi walaupun petani mampu beli, tetapi pupuk khusus kakao itu belum tersedia. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah akses pembiayaan. Sudah ada regulasi mengenai kredit usaha rakyat atau KUR khusus kakao ini Mbak Sarah, tetapi implementasinya perlu dipercepat. Kita harus menggalang kerjasama dengan negara dan pemerintah untuk itu. Nah, yang terakhir yang juga sangat mengkhawatirkan adalah alih komoditi. Karena berdasarkan hasil survei yang CSP, sejak tahun 2012 itu terjadi alih komoditi sekitar 33%. Ini yang mungkin harus kita eksplor lebih dalam lagi, Mbak Sarah. Oke, bagaimana dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, Mas Wahyu? Seperti apa kondisi permintaan demand coklat dari para pasar yang ada dan juga supply dari para petani saat ini? Supply saat ini cukup bagus ya, kendala kami juga berkoordinasi dengan anggota-anggota kami untuk bagaimana petani tetap bisa beraktivitas, dan harga juga masih kondusif walaupun di dunia supply juga cukup besar, tapi permintaan untuk pabrik pengolahan di Indonesia itu masih cukup besar untuk itu. Jadi tidak masalah mengenai supply dan demand itu sendiri, Kak Sarah. Untuk demand-nya sendiri bagaimana, Mas Wahyu? Apakah masih terus stabil atau masih cukup stabil? Iya, masih cukup besar. Karena tadi saya sampaikan, karena juga pabrikan Indonesia yang 800.000 ton kapasitas pengolahan grinding factory itu tidak cukup kita produksi nasional, sehingga kita harus impor dari West Africa. Sementara kita sama-sama tahu West Africa itu terjadi banyak isu di sana, misalnya deforestasi, child labor. Sebenarnya Indonesia potensi untuk mengisi ceruk pasar yang sustainable, sehingga itu bisa menjadi nilai tambah tersendiri untuk pasar dunia. Oke, berarti potensi Indonesia itu sangat ada, Mas Wahyu, tapi kita akan membahas lebih lanjut lagi seperti apa potensi yang ada dan bagaimana mengembangkannya. Tetapi kita harus membahasnya selepas jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ya pemirsa dan juga Mas Wahyu, sebelum jeda tadi kita sempat menyinggung tentang potensi Indonesia terkait dengan kakao atau coklat yang kita miliki. Ini bagaimana Mas Wahyu potensi yang ada sebenarnya, bagaimana kita mengembangkannya? Tetap tadi ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita harus meningkatkan produksi. Sekarang kalau kita, Mbak Sarah, kita melihat ke minimarket yang ada di seluruh Indonesia. Di rak-rak mereka itu semua produksi coklat itu bahan bakunya dari Indonesia. Kita bisa sebutkan, kalau saya boleh sebutkan merek, boleh nggak Pak Sarah? Waduh, merek apa nih Mas Wahyu? Coba kalau nggak, tapi untuk produksinya sendiri, meningkatkan produksi kan Mas Wahyu? Tadi saya mau tanya sedikit nih ke Mas Wahyu. Bagaimana meningkatkan produksi? Apakah dari jumlah petaninya kah yang kurang? Atau mungkin dari hasil produksinya kah? Karena kan salah satu bahaya dari menanam pohon coklat atau pohon kakao adalah rentan terhadap hama, Mas Wahyu. Iya. Tadi Mbak Sarah, jadi kalau kita bicara bagaimana peningkatan produksi, sebenarnya ini peran kita bersama, istilah saya itu kita harus royok ini komoditas ini. Peran pemerintah sangat penting, dan kita juga mempunyai petani binaan itu hampir 150.000 petani. Ini sangat masif sekali untuk kita bisa kerjakan bersama-sama. Contohnya adalah bagaimana akses terhadap bahan tanam. Pemerintah punya lembaga riset yang bisa memproduksi bahan tanam yang unggul. Ini juga bisa kita kerjasamakan karena CSP sendiri juga mempunyai 495 penangkar profesional yang tersebar di seluruh sentra produksi. Kemudian akses terhadap pupuk.
pemerintah sendiri, alhamdulillah Mbak Sarah, tahun ini sudah mengalokasikan pupuk subsidi yang khusus kakao ya. Ini sangat penting dan pemerintah menganggarkan hampir 85 miliar untuk subsidi ini. Kemudian akses pembiayaan. KUR khusus kakao ini sudah ada regulasinya. Tetapi tadi perlu istilahnya kita ini ya yang lagi tren extraordinary work, yaitu penugasan pemerintah misalnya ke Himbara untuk bagaimana KUR khusus kakao ini bisa terserap dan bisa terimplementasikan dengan baik di tingkat petani, Mbak Sarah. Oke, dan untuk ekspor sendiri Mas Wahyu, sebenarnya apa sih potensi dan juga jenis coklat yang bisa kita ekspor yang merupakan demand tertinggi dari negara-negara lain sehingga kita bisa ambil kesempatan tersebut? Ada dua pangsa pasar yang kita bisa ambil, yaitu niche market itu untuk specialty cocoa. Itu yang terfermentasi dan di daerah-daerah tertentu misalnya di Bali atau di Aceh, bahkan di Sulawesi. Itu ada special taste yang mungkin nanti bisa diproduksi menjadi coklat yang specialty. Jadi Jadi origin berdasarkan daerah-daerah tertentu. Kemudian coklat kita yang mass production itu juga sebagai bahan untuk blending, sehingga potensinya cukup besar sekali itu Mbak Sarah. Oke, untuk kualitasnya sendiri Mas Wahyu, karena kan seperti kita ketahui bahwa untuk coklat sendiri ini berasal dari sebenarnya Amerika Selatan dan Indonesia pasti berbeda dengan Amerika Selatan. Bagaimana kualitas kita dibandingkan negara-negara penghasil coklat lainnya sebenarnya? Tidak kalah karena kita ingat kita punya Hari Kakao Indonesia juga selain International Chocolate Day. Jadi kita punya lembaga riset di Jatirenggo waktu itu yang mengeluarkan klon lokal yang sekarang sudah bertransformasi banyak sekali klon-klon lokal yang sudah dilepas oleh pemerintah. Itu klon unggul ya, sehingga sesuai dengan kondisi kita. Tadi Pak Mentan juga menyampaikan kita negara tropis, jadi itu sangat sesuai untuk kita budidayakan dan menghasilkan taste yang spesifik juga untuk itu. Jadi kita tidak kalah bersaing untuk itu. Dan baik taste spesifik ya Mas Wahyu. Dan kita juga sekarang sudah banyak nih brand-brand lokal coklat yang sudah sangat akrab juga di telinga dan juga di lidah masyarakat kita Indonesia. Tetapi bagaimana kalau kita ingin mengekspor dan juga go internasional Mas Wahyu, coklat-coklat olahan kita yang benar-benar sudah menjadi coklat. Ini apakah kita mampu dan apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita mampu karena memang kita secara kompetitiveness juga bisa bersaing. Mbak Sarah, yang mungkin perlu saya highlight di sini adalah petani harus mampu menciptakan kondisi yang bisa menghidupi kehidupannya dengan layak. Karena dengan begitu produksinya tinggi akan menciptakan juga harga yang kompetitif. Nah ini bisa menjadi daya saing bagi pabrikan. Oke, kalau itu untuk dari petani. Kalau dari pemerintah, Mas Wahyu, apa yang pemerintah bisa lakukan untuk turut mendukung usaha petani dan juga kita masyarakat Indonesia ini untuk internasionalkan coklat-coklat kita? Iya, pemerintah mungkin bisa menginisiasi semacam konsorsium ya, yang nantinya akan bisa bersama-sama dengan CSP dan stakeholders yang lain untuk bisa mengidentifikasi. Tadi di depan saya sampaikan bahwa akses terhadap bahan tanam, akses terhadap pupuk, akses terhadap pembiayaan, ini kan lagi tren KUR ini, sehingga kita perlu benar-benar ini perlukan KUR untuk kredit usaha rakyat untuk kakao ini bisa cepatnya direalisasikan, Mbak Sarah. Baik, terima kasih Mas Wahyu sudah berbagi informasi dan juga keceriaannya di Hari Coklat Internasional pagi hari ini bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.